Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pelatihan kerja yang ada di Balai Latihan Kerja Plehari Kabupaten Tanah Laut. Baik, saudara pendengar, untuk pencerahan kita akan minta penjelasan keterangan dari Pak Nopri sehubungan dengan apa saja visi misi atau program-program yang ada di Balai Latihan Kerja Plehari Kabupaten Tanah Laut. Silakan Pak Nopri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk warga Tanah Laut, para pendengar radio Tuntung Pandang FM. Mungkin pada kesempatan ini sedikit kami ingin menyampaikan gambaran apa itu BLK atau Balai Latihan Kerja Plehari. Sebenarnya BLK ini adalah salah satu lembaga pelatihan kerja, tapi dia dari unsur pemerintah. Nah, kalau dari swasta itu namanya lembaga pelatihan kerja swasta. Nah, jadi secara umum sebenarnya BLK ini termasuk LPK, Bu. Iya. Tapi dia karena dari pemerintah maka disebut Balai Latihan Kerja. Oke, dia berada di bawah SKPD mana Pak? Oh ya, kalau BLK ini salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Nah, Disnakerin ya? Disnakerin. Oke, ya lanjut Pak. Jadi BLK ini sebenarnya didirikan pada dasarnya atau prinsipnya adalah untuk memfasilitasi warga kita atau masyarakat kita yang barangkali belum atau tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Makanya salah satu persyaratan dari untuk mengikuti kegiatan pelatihan di BLK ini adalah ijazahnya itu maksimal SMA atau sederajat. Kenapa kita tidak SMP? Tidak menerima? Enggak, kalau SMP boleh. Boleh. Di bawah maksudnya SMA ke bawah. Kenapa tidak S1, S2? Betul. Karena kita anggap kawan-kawan kita mungkin yang sarjana S1 atau S2 itu kita anggap mereka sudah mampu bersaing sendiri dengan ijazah yang mereka miliki. Sementara kawan-kawan kita yang belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan-pelatihan yang ada di BLK kita. Nah, jadi mungkin itu sedikit gambarannya. Kemudian program-program yang ada di BLK kita untuk kejuruan-kejuruan yang kita ampu sebenarnya banyak. Ada kejuruan teknik komputer. Itu apakah menetap setiap tahun atau setiap tahun itu beda-beda begitu Pak? Kalau kejuruannya sama Bu, cuma program pelatihan yang berbeda. Oh begitu. Nah, jadi program pelatihan ada desain grafis, kemudian komputer asisten dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada kejuruan pengolahan hasil pertanian. Nah, kalau program pelatihannya seperti pembuatan roti dan kue. Nah, seperti itu namanya program pelatihan. Kalau kejuruannya pengolahan hasil pertanian. Begitu. Jadi ada kemudian juga ada kejuruan tata kecantikan misalnya. Nah, programnya itu macam-macam, ada rias pengantin, ada ada kecantikan rambut dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bu, gambaran sedikit. Oke. Nah, lalu untuk tahun 2023 Pak Nopri, meskipun ini mungkin sudah agak-agak hampir habis ya, tapi mungkin kita perlu flashback juga yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian di sisa tahun anggaran kita nih, apa yang akan dilaksanakan dari BLK sendiri? Untuk tahun 2023 sebenarnya ada sumber pendanaan kegiatan ini ada dua Bu. Yang pertama dari APBN. Dan alhamdulillah itu sudah semua program pelatihannya sudah selesai di bulan Agustus kemarin. Ada 9 program pelatihan yang didanai oleh APBN. Kemudian untuk APBD untuk tahun 2023 ini ada 12
program pelatihan. Dan sudah selesai 8 program. Oke. Nah, kalau APBD ini biasanya kita pelaksananya di desa. Berdasarkan hasil musrenbang atau melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi warga masyarakat kita bisa menyampaikan usulan melalui perwakilan dewan di dapil mereka ataupun lewat musrenbang di desa sampai kecamatan. Oh, seperti itu. Ya. Kalau yang dari program APBN sendiri? Kalau APBN kita menyusun kegiatan itu berdasarkan namanya TNA, Bu. Training Needs Analysis. Jadi analisa kebutuhan pelatihan. Nah, itu biasanya kita sampaikan melalui entah lewat Facebook atau lewat Google Form. Nah, Google Form biasanya kita suruh kita sebar-sebarkan supaya warga masyarakat mengisi itu kira-kira apa yang dibutuhkan begitu yang lebih banyak. Memang kalau misalnya kebutuhan masyarakat tentu banyak sekali ya Pak Nopri ya Pak Sugi. Tapi kita pilah-pilah begitu ya sesuai dengan anggaran yang ada seperti itu. Nah, lalu bentuk real dari kegiatan kita di tahun 2023 ini yang sudah dilaksanakan apa saja, terus yang belum nanti sisa 2 tadi ya ada dari APBD kalau tidak salah ya Pak ya. Dari 12 sudah 8, 9, 10, 11, 12 ada 4 masih ya. Sedangkan waktu kita ini masih mepet banget. Bagaimana ini? Yang tersisa 4 itu semuanya, ini 1 pelaksanaannya di BLK memang ada, itu pembuatan roti dan kue dan sudah sedang berjalan. Sedang berjalan. Oke. Kemudian 3-nya itu ada kejuruan las dan pembuatan baja ringan, pemasangan baja ringan, memasang kanopi misalnya seperti itu. Itu ada di Desa Kintab dan Asam-Asam dan sedang berjalan juga. Artinya sebenarnya sudah habis, tinggal pelaksanaan aja lagi. Oke, karena dia belum selesai lalu belum dievaluasi belum masuk. Oke. Lalu yang dari APBN yang 9 program itu dilaksanakan di desa kah, di BLK sendiri kah atau bagaimana? Kalau APBN biasanya kita murni di BLK, Bu. Oh, begitu. Oke. Iya. Pelaksanaan di BLK sendiri, Pak. Tadi kan disebutkan oleh Pak Nopri, mereka yang mempunyai pendidikan SLTA sederajat ke bawah begitu ya, ke bawah seperti itu. Lalu apakah ada batas usia atau mungkin batas yang lainnya, misalnya tidak boleh yang sudah menikah atau bagaimana? Atau lulusan SLTA yang sudah 5 tahun? Iya, makanya itu batas usia misalnya. Bagaimana Pak? Kalau untuk batasan usia, kalau maksimal sebenarnya tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Tapi yang minimal ada. Minimal itu 17 tahun minimalnya. Tapi kita pun sebenarnya kan kalau mau mengikuti pelatihan di BLK ini kan ada seleksi, Bu. Ada seleksi. Nah, kalau yang tua-tua banget barangkali ya mungkin berat juga kalau harus ikut pelatihan setiap hari harus turun misalnya. Menuduhi ngalih malah. Jadi orang Banjar. Iya. Betul. Karena memang ada aspirasi juga nih Pak. Kalau di BLK itu anggapan masyarakat nih hanya mereka kayak anak-anak remaja begitu. Padahal di sisi lain ada para pendengar kita, masyarakat kita yang sudah disebut dewasa lah istilahnya, mereka sudah punya keluarga, sudah agak tuaan begitu. Tapi mereka masih ingin untuk menambah pengetahuan, keterampilan. Karena kita ambil contoh aja Pak, di bidang pertukangan aja misalnya, meskipun itu tukang sudah mulai dahulu kala ya, tapi kan berkembang seperti yang Pak Nopri sampaikan tadi, ada keterampilan pasang baja ringan dan lain sebagainya kan, artinya kan mereka juga perlu mengupdate begitu. Nah ini yang belum diketahui oleh mereka Pak. Sebenarnya bisa saja Bu yang berkeluarga ataupun yang sudah tua, yang penting mereka sanggup mengikuti kegiatan pelatihan selama di BLK itu. Cuman sebenarnya sasaran kita untuk warga-warga kita yang memang belum bekerja sama sekali, agar nantinya kompetensi yang mereka miliki itu sebagai jaminan lah bahwa mereka sebenarnya punya keahlian. Nah itu ada punya modal dasar begitu Pak ya. Iya. Apalagi kan kalau untuk bekerja
di dunia kerja di industri biasanya itu kan perusahaan itu mencari punya nggak sertifikat kompetensinya. Karena pelatihan kita ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Ada dua macam sebenarnya jenis pelatihan, ada berbasis kompetensi dan ada berbasis masyarakat. Apa artinya tuh Pak? Nah kalau berbasis masyarakat itu biasanya mereka hanya diberi bekal pengetahuan dan keterampilan. Nah, sasaran tujuannya sebenarnya untuk lebih berwirausaha sebenarnya Bu. Contohnya? Macam-macam sebenarnya, ada pertukangan pun sebenarnya berbasis masyarakat bisa. Nah, akan tetapi kalau yang berbasis kompetensi ini biasanya tujuannya dalam rangka mereka untuk memasuki dunia kerja atau dunia industri. Nah sebagai modal mereka untuk melamar lah atau orang persyaratan administrasinya. Iya. Apakah kedua jenis basis ini punya kriteria khusus Pak Nopri? Misalnya yang berbasis masyarakat itu mungkin kriterianya mungkin pesertanya nih harus seperti ini, misalnya yang sudah punya keterampilan dasar sudah ada begitu. Apakah ini termasuk juga di teknis seleksi Pak nantinya? Ya, yang punya keterampilan atau sekedar mendalami keahlian? Iya, atau misalnya ada yang pemula begitu. Di seleksi nanti biasanya nanti kita ketahui di sana minat pendaftar ini sebenarnya benar apakah ingin bekerja atau ingin berwirausaha. Nanti kan di seleksi itu kan ada dua jenis seleksi ya. Seleksi. Ada seleksi itu namanya? Online dan juga wawancara. Kayak chat kah kata orang. CAT. Nah, itu langsung keluar kan kemudian ada wawancara. Nah, biasanya di wawancara ini kita baru mengetahui sejauh mana minat menggalinya ya. Komitmennya, kemudian tujuannya untuk apa ya. Kalau hanya sekadar mencari-cari kesibukan aja gitu ya. Atau mencari uang saku aja misalnya. Atau mencari kawanan aja daripada sunyi di rumah aja. Nah, selama ini Pak Nopri, bagaimana ini mereka juga ada yang bertanya nih, prosedur pendaftaran sebagai peserta. Untuk prosedur pendaftaran biasanya bisa dilihat lewat Instagram kita. Misalnya kita ingin melaksanakan pelatihan kejuruan A misalnya, biasanya jauh-jauh sebelumnya, entah 2 minggu sebelumnya itu sudah kita share di Instagram, di Facebook. Nah persyaratan administrasinya biasanya cuma KTP, kemudian ijazah tadi, terus syaratnya harus punya handphone handphone Android, karena mereka ini harus didaftarkan lewat online, dan mereka terdaftar di aplikasi Siap Kerja itu ya. Siap kerja namanya. Nah, karena kita untuk penomoran sertifikat pun memakai nomor dari sana, Bu. Nah, jadi bukan manualan lah kata orang. Iya betul. Oke. Nah lalu dalam pemilahan peserta tadi Pak, dan pemilahan peserta tadi yang krusial mungkin dinilai oleh BLK sendiri apa Pak? Karena kan mereka kalau pertamanya mungkin rata-rata semangatnya tinggi ya, tinggi ya. Yang mungkin menjadi titik fokus dari BLK sendiri. Biasanya di wawancara itu kita ingin mengetahui minat serta keinginan mereka sebenarnya mau kerja kah atau mau buka usaha kah atau bermandiri kah, berwirausaha. Nah itu sebenarnya yang kita cari, dan yang lebih penting sebenarnya kita ini mencari warga-warga kita yang memang sama sekali tidak punya pekerjaan lah. Nah, artinya kan mereka pengennya punya keterampilan supaya bisa bekerja kan, seperti itu. Nah, seperti itu sebenarnya kan mereka dari nol nih Pak. Iya. Kan nggak bisa lagi. Jadi pengen kerja tapi harus punya keterampilan kan. Jadi ke BLK gitu loh. Jadi kebanyakan. Benar. Iya. Jadi terkait seleksi itu seleksi termasuk menjadi perbandingan dengan antara yang sudah punya keterampilan dengan yang nol sama sekali. Iya. Artinya yang mereka yang sudah punya
kayak kan kita ambil kayak pertukangan tadi. Mereka sudah menjadi tukang, tetapi kan ada yang perlu dikembangkan. Upgrade lah. Nambah keahlian gitu ya. Iya, boleh ya Pak yang seperti itu. Boleh. Iya. Oke. Nah, lalu bagi peserta yang pemula, ini artinya yang karena tahu sama sekali nih. Nah, dengan mereka yang peserta yang pengembangan, ini apakah ada pemilahan pelajaran atau kelas atau bagaimana? Oh, tidak ada Bu, karena sebenarnya kalau pelatihan klasifikasinya di sana seperti apa Pak? Kalau pelatihan berbasis kompetensi itu kan sudah ada skema serta kurikulumnya. Oke. Nah, jadi misalnya dia sebenarnya pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada namanya KKNI Bu, Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Untung ada I-nya. Nah, kalau KKN aja. KKNI namanya. Iya, oke. Nah, dari KKNI itu diturunkan namanya menjadi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja. Nah, disitulah kurikulum itu disusun, materinya apa, sesuai dengan job-job yang ada di misalnya di dunia kerja. Jadi sama satu kelas begitu ya Pak? Sama. Ya. Biasanya satu angkatan, satu kelas dari satu bidang itu ada berapa orang Pak? Setiap kali angkatan? 16 Bu. 16 orang. 16 orang, satu kelas, satu paket pelatihan lah. Oh seperti itu. Oke. Jadi bagi mereka yang pemula, bagi mereka yang sudah memiliki keterampilan dasar mungkin bersatu di sana ya? Iya benar. Bersatu di sana. Oke. Artinya tidak ada pemilahan. Jadi jangan khawatir ya. Ada kawan-kawan kemarin tuh yang ini khawatir karena terkumpul dengan mereka yang sudah bisa katanya Pak. Nanti kita terasa karena kita tidak punya pengetahuan sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada pemilahan ya, tidak ada pemilahan. Oke. Nah, lalu saya ke Pak Sugi. Pak Sugi, selama ini bagaimana Pak minat, antusias dan komitmen dari para peserta mengikuti pelatihan kita di BLK? Baik, mengenai minat peserta kita khususnya warga Tanah Laut itu sangat banyak sekali Bu. Nah, sayangnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nopri itu setiap kejuruan kita hanya dibatasi ada batasan peserta 16 orang saja. Nah, maka dari itu tadi kami dari BLK Plehari itu akan melakukan seleksi tadi Bu, secara online dan juga ditambah dengan wawancara. Nah, untuk apa? Untuk memilah peserta, untuk meyakinkan peserta apakah peserta itu bisa mengikuti pelatihan sampai akhir pelatihan. Karena betul. Kenapa? Karena di BLK Plehari itu Bu, setelah mengikuti pelatihan khususnya berbasis kompetensi itu ada yang namanya uji kompetensi. Nah, diujikan. Nah, itu sertifikatnya berstandar BNSP. Berlaku selama 3 tahun. Nah, itu tidak main-main. Nah, seperti itu. Maka dari itu artinya memang harus benar-benar mengikuti ya, benar sekali. Iya, jangan kayak sambil-sambil. Iya, niatnya kuat. Iya, betul. Oke, lanjut. Maka dari itu peserta harus mengikuti pelatihan itu sampai selesai. Karena kenapa nanti kan di ujungnya nanti kan diujikan. Nah, kalau diujikan itu kami para instruktur itu tidak bisa apa-apa lagi karena yang mengujikan tuh asesor dari luar biasanya seperti itu. Nah, kalau tidak lulus kan kasihan, sudah itu biayanya mahal, apalagi bagaimana nanti instrukturnya, apa yang disampaikan sampai ada peserta yang tidak lulus. Nah, di situ. Ya, luar biasa. Artinya memang ini ada sebagian mungkin anggapan karena tadi BLK seperti yang disampaikan oleh Pak Nopri kan punya pemerintah ya. Ya, jadi mungkin keluaran dari BLK nih kalau katanya ini tidak siap pakai begitu ya. Ternyata sangat-sangat berbeda sekali dengan anggapan tersebut. Apa yang dilakukan di BLK ini memang benar-benar mendidik agar para peserta ini menguasai. Iya, siap kerja, kompeten. Iya, siap pakai begitu ya, siap kerja. Nah, lalu Pak Sugi, sekiranya atau selama ini mungkin ada pengalaman ada peserta yang tidak lulus uji kompetensi, apa yang sanksi atau apa yang dilanjutkan untuk mereka? Oh baik, mengenai uji kompetensi ini kan setiap kejuruan itu masing-masing ada asesornya Bu. Oke. Nah, untuk kejuruan komputer tuh alhamdulillah selama ini 90% lulus semuanya Bu. Oh alhamdulillah. Nah, maka dari itu kuncinya itu tadi Bu,
pemilihan pesertanya. Nah, di awal itu harus cari peserta yang benar-benar bisa mengikuti pelatihan, bisa lulus nantinya ketika uji kompetensi. Nah, kami instrukturnya itu juga pas wawancara itu harus benar-benar lihat pesertanya kalau sikapnya gimana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Iya betul. Jadi diawali dari seleksi peserta ya, betul yang harus sekali. memang benar-benar ketat, ya benar-benar ketat, agar mereka juga mengikuti kegiatan ini juga dengan serius benar-benar, sehingga apa yang difasilitasi oleh pemerintah tidak sia-sia. Benar sekali ya, itu intinya. Oke. Nah, lalu proses pembelajarannya Pak Sugi di BLK Plehari, satu kejuruan, satu angkatan itu berapa lama? Nah, untuk durasi dari pembelajaran itu sendiri itu berbeda-beda, tergantung dengan kejuruan yang diikuti. Misalkan saja kejuruan komputer itu sampai 33 hari kerja atau sekitar 2 bulan. Nah, karena di BLK kan pelatihan itu dimulai setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, seperti itu. Berbeda-beda tergantung dengan apa kejuruan yang mereka ambil. Nah, misalnya untuk pembuatan roti dan kue, nah itu merupakan kejuruan yang paling singkat, Bu. Itu sekitar 18 hari kerja saja. Nah, berbeda kan dengan kejuruan komputer yang sampai 33 hari kerja. Nah, kenapa kejuruan itu berbeda? Nah, itu sebenarnya sudah diatur dengan kementerian. Karena kan bukan BLK nih. Benar. Karena kan pelatihannya berbasis kompetensi tadi. Semua sudah ada kurikulumnya, sudah ada modulnya, dan semua BLK yang ada di Indonesia itu sama, durasinya sama. Oh, begitu. Karena dari pusat. Seperti itu. Iya. Nah, itu tadi yang juga jadi pertanyaan. Ini jangan sampai ibaratnya pelatihannya singkat banar apa enggak? Lalu harus sampai bisa banar. Belum menyerap ya. Iya. Ternyata durasi ini kan sudah diatur dari pusat, dan ini pun sudah diuji ya. Artinya dalam kurun waktu seperti itu, selama itu peserta sudah dapat menyerap pengetahuan yang diberikan begitu. Oke. Nah, lalu Pak, selama ini Pak Sugi, peserta dari pelatihan kita di BLK itu didominasi oleh kelompok-kelompok apa aja Pak? Apakah dari jenis kelamin saja, kebanyakan laki-laki, kebanyakan perempuan? Sekarang kan kita kesetaraan gender ya. Kayak misalnya pelatihan membuat roti tidak melulu harus perempuan kan? Benar. Di sana peserta laki-laki dan wanita. Ini bagaimana kondisinya di BLK sendiri? Nah, benar sekali. Untuk peserta pelatihan itu sendiri seimbang, Bu. Kesetaraan gender itu sekarang tidak berpaku kepada gender. Nah, untuk pelatihan contohnya saja pembuatan roti dan kue itu tahun ini itu ada peserta laki-lakinya, tidak masalah. Nah, seperti itu. Bahkan tahun sebelumnya itu untuk kejuruan otomasi listrik ada perempuannya, nggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk beberapa peserta yang ada di BLK Plehari. Nah, selain itu juga biasanya peserta ini dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya, Bu. Nah, contohnya saja untuk kejuruan pengelasan. Untuk kejuruan pengelasan itu beberapa tahun ini banyak peserta yang berasal dari Kecamatan Kintab. Nah, kenapa? Kan saya juga berpikir-pikir, kenapa banyak pengelasan ini pesertanya dari Kintab. Karena mungkin di Kintab sendiri banyak pertambangan dan membutuhkan berusaha pengelasan itu. Seperti itu. Itu yang merupakan salah satu yang unik lah. Nah, jadi setiap tahun tuh pasti di BLK kan ada asramanya, Bu. Pasti ada peserta dari Kecamatan Kintab. Nah, khususnya itu biasanya kejuruan pengelasan. Nah, seperti itu. Setiap angkatan Pak Sugi itu pesertanya tersebar dari 11 kecamatan kita? Nah, atau ada yang di-plotting begitu? Enggak, untuk pesertanya itu sendiri kan BLK Plehari, ya benar namanya BLK Plehari. Namun ini adalah Balai Latihan Kerja milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Nah, seperti itu. Untuk pesertanya untuk sekarang ini benar masih didominasi oleh warga Kecamatan Plehari saja dan sekitarnya. Nah, kedepannya dari Bapak Kepala Dinas itu berharap agar setiap kecamatan itu mempunyai perwakilan untuk bisa
melakukan pelatihan di BLK Plehari. Untuk apa? Untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Tanah Laut. Nah, orang tuh banyak salah sangka namanya BLK Plehari. Nah, dikiranya cuma untuk masyarakat Plehari saja. Nah, itu salah. BLK Plehari ini adalah UPT milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan siapapun bisa melakukan pelatihan di BLK Plehari. Nah, seperti itu. Asal memenuhi persyaratan. Iya, benar sekali. Kemudian saya ke Pak Nopri. Pak Nopri, kalau misalnya ada anggapan juga, ini kan kenapa jadi banyak orang Plehari begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Sugi. Pertimbangannya adalah karena mungkin jarak. Nah, lalu tadi disampaikan oleh Pak Sugi ada masalah dari Kintab. Nah, lalu selama proses pelatihan Pak di BLK Plehari, bagi masyarakat yang jauh jaraknya, ini fasilitas apa yang mereka dapatkan? Untuk warga kita mungkin yang domisilinya berjauhan dengan pusat pelatihan atau BLK, kita sebenarnya ada asrama di situ. Ada 10 kamar ya, yang bisa ditempati 2 orang sebenarnya. Tapi bisa juga 4 orang pun bisa sebenarnya. Nah, jadi kawan-kawan yang jauh sebenarnya tidak perlu khawatir masalah tempat tinggal karena kita punya asrama. Cuman mungkin masalah makannya aja. Makan kan cuma dapat sekali, Bu. Siang. Pelatihan ya. Tapi kalau fasilitas untuk penginapan ada kita. Jadi yang jauh-jauh mungkin bisa memanfaatkan fasilitas yang kita punya. Artinya kawan-kawan jangan khawatir, ada asrama yang bisa dimanfaatkan ya untuk tempat tinggal ya. Benar. Fasilitas di sana dijamin gratis kan Pak ya? Gratis. 100%. Gratis, Bu. Air gratis, listrik gratis. Iya. Hanya saja untuk makan ya, minum untuk yang ditanggung oleh BLK 1 kali. Jadi yang 2 kali mungkin mandiri ya. Mandiri. Mandiri. Jangan khawatir, di sana banyak warung. Warung banyak. Iya, banyak warung juga. Nah, selama ini tadi kan diperuntukkan untuk mereka yang jauh ya Pak. Adakah ketentuan jarak jauhnya itu Pak? Misalnya radius 40 km atau 50 km atau bagaimana? Tidak ada juga Bu sebenarnya. Yang penting siapa yang mau. Ya, yang merasa mungkin keberatan ya untuk pulang pergi ya meskipun misalnya orang yang berada di Plehari kada ada kendaraan misalnya dari pasar gini berjalan ke BLK itu udah luar biasa juga baik ke malam ya kalau gitu ya. Nah, ini yang selama ini juga yang harus kita sosialisasikan Pak, agar masyarakat kita juga jangan takut untuk mendaftarkan diri. Ulun nak kayak Bu Ai ke sana tapi ulun ini jauh. Nah, kayak apa kena pulang baliknya kendaraan kada ada sebuahannya kendaraan kada dipakai. Nah, itu yang menjadi selama ini Pak ada banyak sekali kendala yang seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu selama ini Pak sekian lama ada BLK kita ini, mungkin dapat dievaluasi mereka yang alumnus jebolan dari BLK ini yang sudah sukses. Memang sejauh ini kita belum sampai ke sana lah. Cuma dari pihak instruktur itu biasanya ada bikin grup peserta didik lah ya. Nah, dari situ nanti misalnya ada peluang kerja atau lowongan kerja, nah kita share di situ. Kemudian mereka pun sebenarnya kadang-kadang ada yang menginformasikan bahwa mereka sudah diterima bekerja di perusahaan A, B, C atau yang membuka usaha sendiri. Tapi kalau kita secara detail mengevaluasi mereka apakah sudah bekerja atau belum sampai ke sana sebenarnya Bu. Mungkin di waktu yang akan datang mungkin kita perlu ada pemetaan ini jebolan kita nih yang sudah. Nah, mungkin itu juga nanti akan kita bisa jadikan sebagai motivasi bagi orang-orang yang lainnya gitu. Atau mungkin yang sudah kompetensi sudah lulus Bu ya, apakah mungkin saja kalau ya adakah jaminan untuk ada diterima di sebuah perusahaan atau mungkin ada kesepakatan dari BLK sendiri mau mungkin dengan perusahaan sehingga mungkin ada prioritas ada jaminan ya. Memang ke depan kita rencananya seperti itu, kita ingin membangun mitra dengan
dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Artinya mereka bersedia menyerap lulusan-lulusan yang ada di BLK ya, sesuai dengan, namun harus disesuaikan juga dengan kriteria mereka kan, kita tidak bisa juga memaksakan itu. Nah, jadi ke depan rencananya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa melaksanakan semacam FGD lah dengan para mitra-mitra kerja kita. Nah, mudah-mudahan di sana nanti tercapai kesepakatan seperti itu. Nah, nanti kita buatkan MOU-nya antara pemerintah daerah kan, dengan para pengusaha kita. Ya, karena kita juga banyak punya perusahaan ya, punya perusahaan, kemudian juga para wirausaha. Nah, misalnya ada bengkel-bengkel besar begitu ya yang. Nah, kalau misalnya lulusan dari sini, bengkel ini bersedia untuk menerima, atau bengkel ini memerlukan karyawan, ya diprioritaskan mereka yang punya sertifikat BLK. Nah, gitu ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Sugi, jaminan ya. Dan otomatis warga Tanah Laut jadinya Bu ya. Iya, di luar. Iya, betul sekali ya. Banyak nih Bu. Oke, kita ke suara pendengar, tidak terasa ternyata ya. Baik, di suara pendengar Pak, ada Pak Amin di Plehari. Ya, pertanyaannya adalah kursus komputer adalah Pak. Kursus komputer adalah Pak tahun depan. Oh, tahun depan Pak. Tahun depan. Oke. Siap-siap sih mulai hari ini. Dan dapat sertifikat kah Pak? Ya. Dan bisa menjadikan bahan dokumen penting dalam melamar pekerjaan. Ya. Oke, Pak Amin. Kemudian yang kedua ada Pak Jumai di Plehari ya. Kejuruan tour guide wisata. Nah, ini Pak, ini agak-agak jarang juga. Adalah di BLK Plehari. Karena wisata-wisata di Tanah Laut ini sekarang marak. Karena saya pernah baca di daerah lain, daerah kota wisata ada membuka program ini Pak. Nah, tour guide ya kita. Kemudian yang ketiga ada Pak Rahman di Panjipatan. Tadi saya dengar di talkshow ada uang saku. Nah, iya. Menarik, uang saku ini memang menarik ya. Iya. Nah, sengaja tadi tidak terlalu diungkap ya. Ternyata masih ada yang dengar. Oke. Pak Rahman ada uang saku. Nah di BLK. Karena mungkin ada peserta yang jauh dari BLK Plehari, hehehe. Nah, itu Pak Rahman di Panjipatan. Berapa mungkin atau bagaimana uang sakunya? Oke, baik. Ada 2-3 pertanyaan. Silahkan ditanggapi di pertanyaan pertama, Pak Amin di Plehari. Nah, silahkan Pak Sugi. Untuk Pak Amin tadi kan ditanyakan apakah ada tahun depan kejuruan komputer. Ya. Nah, ini kebetulan saya sendiri instrukturnya dari kejuruan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk tahun depan di BLK Plehari itu dipastikan ada. Pastikan ada. Dan untuk kejuruan komputer itu paling banyak biasanya paketnya, dapat paketnya. Nah, seperti itu untuk APBN. Nah, untuk kejuruan komputer ini biasanya kan banyak program yang akan dilaksanakan. Nah, untuk kejuruan komputer itu biasanya ada beberapa. Misalnya operator komputer, ada desain grafis, ada digital marketing, ada office dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal disesuaikan oleh Pak Amin. Misalnya ingin mengikuti kejuruan yang mana. Dan yang kedua tadi ada menyinggung tentang sertifikat. Nah, untuk sertifikat sendiri di BLK Plehari itu para peserta pelatihan khususnya yang berbasis kompetensi itu akan mendapatkan 2 sertifikat. Nah, yang pertama adalah sertifikat telah mengikuti pelatihan di BLK Plehari dan itu semua peserta pasti dapat. Nah, dan yang kedua itu ada sertifikat kompetensi. Nah, ini yang mahal. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, itu para peserta nantinya diuji kompetensi tadi. Nah, itu masing-masing apakah lulus atau tidaknya. Nah, seperti itu. Nah, itu 2 sertifikat yang akan didapatkan oleh peserta pelatihan. Dan yang BNSP itu kan berlaku secara nasional, diakui secara nasional. Nah, misalnya Pak Amin pindah ke luar Pulau Jawa, nah itu bisa menggunakan masih bisa diperlakukan sertifikat BNSP itu, dan ada batas waktunya selama berlakunya selama 3 tahun. Dan apabila 3 tahun sudah sertifikatnya tidak berlaku, itu bisa mengikuti uji kompetensi lagi, diujikan lagi. Nah, jadi tidak seumur hidup sertifikatnya, 3 tahun harus diujikan lagi, karena kan kemampuan orang bisa berkurang ataupun berbeda. Nah, seperti itu. Apa masuk pelatihan lagi, Pak? Itu tidak, biasanya langsung uji kompetensi saja, tidak mengikuti pelatihan. Nah, seperti itu. Oke,
menyegarkan aja. Ya, karena sudah mengikuti pelatihan, ya tinggal menderasi. Apakah masih ada kemampuannya atau tidak? Betul. Karena ini kan ibaratnya kan ilmu terapan ya, Pak. Iya. Kalau misalnya berapa lama tidak digawi, nah misalnya diingat lagi, memasang paku di mana nih? Pasang paku di akhir lah. Oke, lanjut ke yang kedua. Tentang kejuruan tour guide wisata. Pariwisata nih, Pak Jumai. Ya, buat Pak Jumai, pertama mungkin mohon maaf karena untuk kejuruan tour guide kita belum sampai ke sana. Kenapa? Yang pertama, kalau pelatihan berbasis kompetensi ini bukan hanya berkaitan dengan instruktur, ketersediaan instruktur, juga harus ada ketersediaan sarana dan prasarana. Itu yang baru bisa dikatakan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kalau instrukturnya ada, cuman sarprasnya mungkin kita belum memadai, itu belum bisa juga kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau instruktur mungkin gampang ya, kita bisa mungkin kita belum ada, kita bisa memakai instruktur dari luar bisa. Nah, cuman masalahnya mungkin sarana kita yang belum memadai lah untuk melaksanakan pelatihan tour guide yang diminta oleh Pak Jumai. Mungkin pandangannya Pak karena wisata sekarang maju sekarang. Ya, mungkin kita juga masih melihat peluang-peluang yang ada di wilayah kita. Kalau memang nanti tour guide atau wisata itu memang berkembang, ya kita akan buka kejuruan itu. Iya. Jadi ini Pak Jumai menjadi catatan bagi BLK di masa yang akan datang sambil mengevaluasi ya kebutuhan kita untuk tour guide ini seperti apa gitu ya. Ya atau memang sudah tahu aja harus guide lagi kan Bapak. Nah, iya. Nambah nanya. Ya, seperti itu. Tapi ini tetap menjadi catatan ya, Pak Nopri ya. Benar. Jadi catatan. Nah, mudah-mudahan di suatu masa, di suatu ketika nanti kita memang dapat membuka pelatihan tour guide ini. Ya, karena kita mungkin tahu biasanya barengan dengan pariwisata perhotelan, biasanya. Iya. Daerah kita memang daerah pariwisata ya, banyak objek wisata. Barista misalnya. Iya, betul. Oke. Baik, yang ketiga itu Pak Rahman di Panyipata. Ini tadi soal uang saku. Oke, Pak Sugi silakan. Baik, mengenai uang saku. Nah, ini cukup menarik karena kenapa? Karena uang saku ini salah satu yang ditanyakan oleh para peserta. Nah, itu juga kami tanyakan ketika proses wawancara itu tadi. Apakah mereka ikuti karena uang saku aja atau ada alasan lainnya? Nah, seperti itu. Nah, untuk uang saku sendiri itu dibedakan berdasarkan jenis pelatihan. Nah, tadi kan ada dua, yang berdasarkan berbasis kompetensi dan juga berbasis masyarakat. Nah, untuk yang berbasis kompetensi dari dana APBN itu setiap peserta akan mendapatkan uang saku sebesar Rp25.000 per hari. Nah, misalkan saja untuk kejuruan komputer, itu 33 hari tinggal dikalikan Rp25.000. Nah, dan untuk uang saku ini tergantung juga dengan peserta itu. Apakah mereka mengikuti setiap hari? Nah, karena itu apabila mereka tidak mengikuti satu hari itu akan dipotong uang sakunya karena ada absensinya. Nah, itu untuk dari dana APBN. Nah, itu pertanggungjawaban ke kementerian. Kemudian yang kedua ada dari dana APBD yang berbasis masyarakat. Nah, itu biasanya dilaksanakan di desa-desa tadi. Nah, itu berbeda dengan yang berbasis kompetensi. Nah, untuk yang berbasis masyarakat dengan dana APBD itu uang sakunya lebih banyak. Sebesar Rp75.000 per harinya. Nah, seperti itu. Itu untuk APBD. Kami laksanakan di desa-desa. Kami yang mendatangi ke desa-desa dan mereka mengikutinya di desa itu sendiri. Nah, itu untuk uang sakunya. Nah, sama APBN tadi. Itu juga tergantung dengan kehadiran peserta. Nah, dengan uang saku ini diharapkan peserta itu bisa fokus itu tadi, fokus mengikuti pelatihan yang akan diikuti, tidak memikirkan ke lain lagi. Nah, ibaratnya mencari duit lagi, fokuslah ke pelatihannya sampai akhir pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, menariknya untuk tahun kemarin 2021 itu sempat dari dana APBN itu tidak mendapatkan uang saku. Nah, karena itu untuk dana dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, namun tetap pesertanya tetap
antusias. Nah, di situ lebih jelas siapa yang benar-benar ingin mengikuti pelatihan sampai selesai. Nah, alhamdulillah di tahun ini sudah kembali ada uang saku tadi. Nah, seperti itu. Maka lebih besar pula APBD pula. APBD lebih besar. Dan tidak perlu uang transport ke pelihari. Benar, kami yang mendatangi. Iya, betul. Apakah penetapan uang saku ini memang sudah ada aturan dari pusat atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Ingat tadi ada perbedaan tadi Pak Sugi. Nah, benar. Untuk APBN itu kan sudah dari pusatnya Rp25.000 per hari. Nah, untuk APBD itu dari peraturan bupati masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, iya. Jadi artinya bukan kewenangan dari BLK. Nah, dan satu lagi untuk uang saku ini peserta akan mendapatkan satu masing-masing rekening pribadi. Nah, jadi kami dari BLK itu tidak membagikannya secara manual. Jadi langsung masuk ke pesertanya masing-masing. Nah, seperti itu. Sistem transfer ya. Nah. Oke, baik. Ini nyaman benar nih, ya sudah dapat pelatihan, dapat uang saku, didatangi pulang. Iya. Sebenarnya bukan uang saku sih sebenarnya, uang harian gitu orang. Transport lah. Nyampe uang saku tadi. Berarti salah sembah. Itulah artinya kan betapa komitmennya pemerintah ya Pak Nopri dalam hal ini melalui BLK Plehari Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan keterampilan ya kepada warga masyarakat kita. Nah, artinya tinggal masyarakat kita yang apalagi yang sudah mengikuti, yang sudah lulus, jangan hanya sekedar ikut pelatihan atau menunggu fasilitas lain dari pemerintah. Madangi Pak Nopri aja kan begawi kemana nih? Nah, seperti itu mungkin ya. Tapi dengan kompetensi yang kita miliki, ya berupayalah kita semaksimal mungkin. Artinya mereka sudah dapat bersaing di masyarakat begitu ya, dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi ya, tapi mungkin tidak punya keterampilan ya dari BLK. Baik, selama ini Pak Nopri, kendala yang krusial yang kita temui di BLK kita apa Pak? Sebenarnya selama ini sih tidak ada yang kendala yang terlalu berat lah. Mungkin yang kita masih mungkin kita masih agak untuk sarpras kita mungkin yang masih belum kurang lah. Udah cukup ya Pak ya. Kalau instruktur pun sebenarnya kita masih kurang sebenarnya. Karena itu kita belum bisa membuka kejuruan yang lain. Nah, mungkin ini masukan juga buat BK PSDM kita agar formasi instruktur itu juga bisa dibuka kembali lah, diadakan. Karena kita nih karena instrukturnya cuma yang ada itu, otomatis kan pelatihannya pun kita memaksimalkan instruktur yang ada. Kalau menggunakan instruktur luar, otomatis biaya kita bertambah. Itu kan memberati beban APBD juga akhirnya. Oke. Satu lagi Pak, setelah mengikuti dalam rangkaian pelatihan, apakah ada praktek keluar? Nah, ini yang ditanyakan. Pelatihan tadi berapa bulan begitu ya yang dalam durasinya tadi? Apakah hanya melulu di dalam lingkungan BLK ataukah ada misalnya petukangan atau las misalnya nih ke bengkel mana atau ke perusahaan mana begitu? Bagaimana? Pak Nopri atau Pak Sugi? Pak Sugi silakan. Nah, untuk di pelatihan di BLK Plehari itu 100% dilaksanakan di BLK Plehari. Nah, di BLK kami ibaratnya ini loh dunia kerja yang akan kalian hadapi, namanya Balai Latihan untuk bekerja, di mana itu diibaratkan sudah sama lah ibaratnya dunia kerja yang mereka akan hadapi ke depannya. Nah, jadi praktek yang dilaksanakan itu 100% di BLK Plehari. Kami samakan semua, misalnya kejuruan komputer apa saja yang dilakukan. Nah, itu sudah kami kurikulumnya sudah kami laksanakan dan 100% sama seperti ibaratnya yang di kantor-kantor. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada praktek di luar, 100% di Balai Latihan Kerja Plehari. Seperti namanya, Balai Latihan Kerja. Jadi tempatnya di situ, seperti itu. Oke.
ada masyarakat kita yang berpendapat begitu katanya kalau ada kayak studi banding ya meskipun tidak keluar daerah gitu dari sini tambahan sedikit Bu. Kalau untuk yang seperti itu sebenarnya kalau di Dinas Tenaga Kerja ada itu namanya program pemagangan itu. Jadi pelatihan juga dia sebenarnya pelatihan kemudian sama diberi ya uang saku lah seperti itu tadi. Cuman pelatihnya itu biasanya langsung dari tempat kita magang itu. Nah dan biasanya kawan-kawan di Snaker itu mencari perusahaan untuk pemagangan itu mencari perusahaan yang memang akan merekrut karyawan. Nah, jadi di samping mereka ikut pelatihan, melewati pemagangan itu juga nanti kan dinilai oleh pihak perusahaan apakah nanti peserta ini bisa direkrut. Nah, biasanya seperti itu. Ada di dinas Bu, di bidang P2TK namanya biasanya yang melaksanakan. Ada di program yang lain ya, Pak ya. Tapi pesertanya dari BLK bisa? Apakah pesertanya dari BLK ditindaklanjuti tidak hanya dari umum ya? Karena dia itu sebenarnya pelatihan, cuma pelatihan tempatnya di perusahaan langsung. Langsung di perusahaan. Nah, kalau istilahnya pemagangan cuma pelatihan juga sebenarnya di situ. Pelatihan sepertinya langsung bekerja begitu ya Pak ya? Pelatihan bukan. Ya langsung praktek lah kata orang seperti itu kan. Nah, cuma ya masalah perekrutan belum 100% belum 100% langsung direkrut kan, cuma perusahaan itu biasanya punya rencana untuk merekrut. Ya, paling tidak kan mereka sudah mengetahui gitu ya kompetensi kita karena kita sudah melakukan magangan di situ begitu. Bagaimanapun juga kan yang dikenal dan yang tidak dikenal akan lebih mudah ya melakukan pendekatan gitu seperti itu mungkin ya. Jadi tidak melulu ya Pak ya, tidak melulu dari pelatihan di BLK dilanjutkan dengan pemagangan. Iya benar. Iya. Artinya nanti pemagangan itu program tersendiri. Iya. Oke. Nah, tentang lagi Pak, tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan. Ada yang mengatakan ada yang mempertanyakan apakah setelah selesai mengikuti pelatihan di BLK itu mendapatkan bantuan peralatan. Ya, bagi yang mungkin kayak kecantikan tadi Pak, ada misalnya alat persalonan gitu. Bengkel nggak mungkin juga. Nah, bengkel juga ada segala obeng, setruk dan lain-lain. Iya. Komputer dapat laptop juga ya. Untung banget. Oke, bagaimana Pak Nopri? Sebenarnya kalau kami secara pribadi sebenarnya pengennya seperti itu. Iya. Akan tetapi kan dalam untuk bantuan peralatan ini kan prosesnya harus melalui hibah. Nah, sebenarnya bisa dilaksanakan seperti itu. Memang ini juga jadi usulan dari anggota DPRD sebenarnya ini Bu. Pokir ya. Ya, artinya kalau pelatihan itu kalau bisa diberi setelah selesai gitu ya, diberi peralatan. Namun prosedur kita untuk memberikan peralatan harus melalui prosedur hibah. Sebenarnya bisa Bu. Jadi cuman hibah ini kan harus by name by address. Seperti itu kan? Iya. Aturan mainnya. Iya, betul. Nah, caranya mensiasati ini sebenarnya bisa. Mungkin setelah selesai pelatihan misalnya tahun ini selesai, kemudian peserta itu bisa bikin kelompok. Nah, hibahnya mungkin bisa di tahun berikutnya. Atau bikin kelompok terlebih dahulu. Artinya pesertanya sudah siap nih. Kemudian dilatih, sudah ada nama kelompoknya. Nah, sekalian dengan hibahnya bisa seperti itu. Cuman harus tahun sebelumnya kan. Misalnya kita untuk tahun 2024, 2023 ini sudah harus siap nama kelompok itu. Oke. Selama ini Pak, apakah kita sudah bisa melihatnya ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan dana hibah dengan peralatan-peralatan hasil pelatihan tadi atau? Kalau dari kita mungkin belum Bu. Tapi saya kurang tahu nih yang di dinas apakah pernah memberikan. Rasanya pernah Pak. Dinas sosial mungkin. Bukan. Dinas tenaga kerja. Enggak, mungkin untuk peralatan biasanya ada juga programnya di sana mereka. Mungkin ya. Kalau tapi itu kan mungkin barangkali nanti tidak bagi terkategori yang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Iya. Dan nanti kan
bisa lain nanti anunya alat. Iya betul. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya apa ya Pak, mengevaluasi ini misalnya kita setiap angkatan ini kan banyak nih orang-orangnya yang sudah mengikuti, sudah kita anggap mereka punya keterampilan. Nah, lalu adakah misalnya supaya mereka ini setelah keluar dari BLK ini, khususnya mungkin mereka yang lagi ngambang nih Pak, nih keluar BLK ini saya enak kemana gitu kan ya. Iya. Nah, lalu upaya dari BLK sendiri Pak agar itu dapat langsung bisa dipakai atau ada peluang-peluang dunia usaha gitu yang dapat mereka masukkan, yang dapat memakai tenaga mereka. Selama ini apa sudah pernah kita seperti itu? Jadi setelah kita melaksanakan pelatihan, kemudian ada alumni-alumninya, itu kan kita laporannya kita sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah di situ kan mereka jadi punya base data lah untuk para pencari kerja ini. Nah di sana kan bursa kerja kan ada di dinas juga kan. Nah barangkali lewat dinas nanti bisa menginformasikan ke pihak perusahaan, dan kita secara mandiri pun sebenarnya ada juga kita informasikan kepada misalnya lulusan LAS misalnya. Mungkin perusahaan apa yang sesuai dengan itu, atau industri mana begitu ya, atau misalnya bengkel mana ya yang memerlukan misalnya gitu, jadi bisa mencari di situ ya Pak ya. Dan tahun ini kalau nggak salah tahun ini kemarin ada dari PT WPR ya. Jadi mereka yang langsung meminta mereka datang meminta daftar informasi mengenai lulusan yang ada di BLK yang kita sampaikan. Nah itu yang kita maksudkan ya, agar mereka, karena begini kadang-kadang dunia kerja ini kan begitu luas ya Pak ya, begitu luas, begitu dibutuhkan tetapi aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas. Jadi membantu mempromosikan. Nah itu dia ya, pemerintah memfasilitasi gitu, sehingga tidak setelah keluar ibaratnya mereka ada bingung kemana nih, ke kiri kah, ke kanan kah, ke tengah kah, di Raja Tunggul. Dan setiap kalau ada bursa lowongan kerja pasti kita share lah. Kan ada grupnya juga Bu ya. Ada. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Ulun Bu ya. Kapan pendaftaran BLK untuk biasanya bertahap-tahap kan? Untuk 2024 ini biasanya ditunggu-tunggu masyarakat nih. Jadi kan biasanya bertahap 1, tahap 2. Mulai sekarang. Tahap ini biasanya ada. Jadi supaya jangan ketinggalan. Nah, jadi kapan nih untuk 2024 nih Pak Nopri? Untuk APBN, banyak sebenarnya kita mengusulkan ada 28 paket kejuruan lah. Artinya meningkat dari tahun 2023 ya Pak Cuma ya? kita belum tahu juga berapa yang disetujui kan. Karena jadi sampai saat ini kita belum terima itu. Nah mudah-mudahan di awal Januari itu sudah bisa kita dapatkan. Februari biasanya sudah mulai main, mulai perekrutan lah. Biasanya di Februari ya. Februari masyarakat. Februari ya masyarakat ya. Dilihat aja nanti di Instagram atau di Facebook. Di medsos kita ada. Satu lagi juga Pak, ini aspirasi juga dari masyarakat untuk pemerataan per kecamatan. Karena kan kadang-kadang ada kecamatan kita yang jauh atau desa kita yang aksesnya susah gitu ya. Mungkin kada ada sinyal ya, kada ada apa. Nah, apakah juga ada upaya dari BLK untuk menyebarkan informasi ini mungkin melalui kepala desa, melalui tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda atau bagaimana? Ya sebenarnya setiap ada mungkin lewat seperti tahun sebelumnya lewat kegiatan Manunggal Tuntung Kandang ya, itu kan kita selalu informasikan bahwa di BLK itu ada beberapa kegiatan untuk pelatihan. Nah kemudian juga mungkin karena desa-desa ini jauh atau harus jaraknya dengan BLK jauh, silahkan disampaikan lewat pemerintah desa misalnya untuk melaksanakan kegiatan di lokasi setempat. Karena sebenarnya bukan hanya tidak harus menunggu dari APBD atau APBN, dari APBD pun sebenarnya bisa Bu. Jadi desa bisa melaksanakan kegiatan pelatihan sendiri melalui APBD sebenarnya bisa. Bisa ya. Jadi pelaksananya. Instrukturnya nanti dari BLK. Nah, benar seperti itu. Kita bantu dengan tenaga instruktur. Jadi instrukturnya yang datang ke desa. Iya, sesuai dengan kebutuhan desa ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Jadi ada beberapa
peluang ya yang bisa ditempuh. Tadi ada pelatihan di BLK sendiri, kemudian ada pelatihan di desa tapi oleh BLK. Nah, ada pelatihan di desa yang difasilitasi sudah dari desa, instrukturnya dari desa. Ya, nah ini artinya sudah berbagai upaya dari pemerintah. Tinggal masyarakat bagaimana dapat menjemput peluang-peluang ini seperti itu. Iya, memanfaatkan ya. Dan pemerataan peserta tadi Pak diharapkan dari warga kita itu sampai ke pelosok-pelosok. Benar. Itu tadi harapannya Pak. Jadi bukan hanya melalui sosial media, katanya bukan hanya di lingkungan kota Plehari begitu ya, karena ada banyak pemuda kita, para generasi-generasi juga yang di pelosok-pelosok yang tidak dapat menjangkau di influencer ini. Nah seperti itu. Ketika mendaftar jadinya kalian sudah tutup ya. Dulu bukan Plehari ya. Iya. Dan tadi evaluasi kita juga ya lebih banyak. Itu jadi perhatian kita lah. Iya ya, jadi catatan. Oke, baik. Tidak terasa ternyata ya waktu kebersamaan kita. Ternyata bukan hanya berada ya, mungkin masih ada pertanyaan yang belum, sebentar saya akan buka dulu. Oke. Tanya request bila? Iya, ada yang request lagu. Nah ini Pak, ternyata iya ada pertanyaan dari Pak Hakim. Selamat pagi Pak Hakim, senang sekali pagi hari ini bisa berkontribusi. Nah ini pertanyaannya Pak, bisakah pondok pesantren minta pelatihan di tempat? Nah Pak, ini dia. Manis nih. Ya manis nih Pak, dananya dari BLK. Oke. Oke, silahkan. Sebenarnya bisa saja Bu, silahkan ajukan proposalnya, nanti semacam proposal usulan lah, sampaikan saja nanti ke kita. Apakah pengajuan ini setahun berdahulu atau ini menghadapi tahun 2024 nih Pak, mulai sekarangkah kita mengajukannya? Ya sebaiknya seperti, karena ini pun kan 2024 sudah selesai nih penyusunan. Nah iya. Ya silakan disampaikan, mudah-mudahan siapa tahu di perubahan bisa kan gitu. Oh begitu, oke iya. Baik, Hakim bisa Pak ya, silahkan diajukan permintaannya. Nanti susun aja proposalnya pian dulu. Iya, sampaikan segera ya Pak ya, sampaikan segera. Diketahui kepala desa mungkin barangkali nanti. Iya. Oke, baik. Atau mungkin SKPD yang membidangi ya. Kayak misalnya kayak pondok pesantren berarti ada rekomendasi dari Kesra mungkin atau Kemenak ya. Ya boleh seperti itu. Iya, seperti itu. Untuk meyakinkan ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hakim. Ini juga menjadi catatan ya. Selama ini pernah nggak Pak ada pelatihan di pondok pesantren? Belum ada sih Bu. Belum ada. Nah ini. Tapi rasanya bisa juga. Bisa kita laksanakan. Iya, oke. Yang penting pesertanya ada ya, jangan. Ini kamu dua. Oke, baik. Para pendengar, tidak terasa ternyata ya bincang-bincang kita, apalagi kalau soal dunia kerja, ya soal pelatihan, ya ini akan menyangkut kepentingan dari banyak orang ya. Kalau saya boleh katakan nih menjadi hajat hidup orang banyak begitu. Hajat hidup orang banyak. Oke, BLK sendiri, pemerintah melalui BLK melakukan banyak program, banyak terobosan dan memberikan banyak peluang untuk masyarakat kita. Dan berharap mudah-mudahan para warga masyarakat kita memiliki keterampilan yang berkompetensi untuk dapat melakukan pekerjaannya di masyarakat. Baik, para pendengar, ada yang mau disampaikan lagi Pak sebagai closing, silahkan. Baik, tadi kan sudah jelaskan bahwa pemerintah kita ini sudah banyak sekali mengeluarkan dana untuk mengadakan program pelatihan, baik itu pemerintah pusat melalui dana APBN ataupun pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui dana APBD. Nah, kepada masyarakat silakan dimanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan itu. Nah, kami sudah sampaikan, silakan bisa disampaikan kepada sanak keluarganya mungkin atau teman-temannya yang membutuhkan pelatihan, yang ingin masuk ke dunia kerja ataupun berwirausaha. Nah, seperti itu sih. Oke, dan bagi mereka yang sudah mengikuti ya, yang sudah mempunyai keterampilan, diharapkan dapat berupaya ya untuk dapat mengaplikasikannya, apakah membuka sendiri atau mencari pekerjaan, jangan sampai menunggu begitu. Ya, benar, Sir. Dan ingat awal Februari Bu ya. Iya, ingat awal.
Jangan sampai ketinggalan. Oke, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Rabu 1 November 2023. Terima kasih Pak Nopri atas kebersamaannya. Pak Sugi, terima kasih. Para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, terima kasih juga. Dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 PPL Radio Tuntung Panang FM. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan, pengembangan bagi kita semua, dan di kedepannya BLK akan terus berinovasi dan akan terus maju melakukan pelatihan. Dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Peri. Bagi Anda mungkin reply kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPA Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar